Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya selaku Ihsan Lahkam, NIM 7020119047 mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Universitas Islam Al-Adin Negeri Makassar. Pada mata kita berada pada mata kuliah dietetik masyarakat, di mana mata kuliah ini diampu langsung oleh Ibu Irfiani A. Ibrahim SKM Menkes. Pada hari ini saya akan menjelaskan, presentasikan materi mengenai dietetik pada penderita hipertensi. Integrasi keislaman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat ini Allah menyampaikan bahwa kita diperintahkan untuk makan makanan halal sesuai dengan syariat Islam dan yang baik yang terdapat di bumi. Artinya yang tidak merusak atau tidak menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Jadi carilah makanan yang sesuai dengan tubuh kita butuhkan. Apa itu dietetik? Menurut ilmu diet merupakan cabang ilmu gizi yang mengatur pemberian makan pada kelompok atau perorangan dalam keadaan sehat atau sakit dan memperhatikan syarat gizi dan sosial ekonomi. Dietetik adalah praktek dari penerapan ilmu dan seni pengaturan jenis serta jumlah dari penerapan ilmu dan seni dari ilmu diet, yaitu pengaturan jenis serta jumlah makanan berdasarkan kondisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan kebutuhan gizi. Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi atau yang disebut dengan hipertensi adalah suatu kondisi ketika seseorang mempunyai tekanan darah yang terukur pada nilai 130/80 mmHg atau lebih tinggi lagi. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%. Tertinggi di Kalimantan Selatan sebesar 44,1% dan terendah di Papua sebesar 22,2%. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31 sampai 44 tahun sebesar 31,6%, sedangkan umur 45 sampai 54 sebesar 45,3% dan umur 55 sampai 64 tahun sebesar 55,2%. Hipertensi juga disebut sebagai the silent killer karena penyakit ini sering tanpa keluhan sehingga penderita tidak mampu mengetahui bahwa dia menderita hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Adapun beberapa penyebab hipertensi, yang pertama itu faktor genetik, di mana bawaan dari orang tua atau keturunan, yaitu kedua perubahan fisik, semakin menua semakin rentan masuknya penyakit, salah satunya hipertensi. Yang ketiga itu pola hidup tidak sehat, banyak pola hidup yang tidak sehat, mengkonsumsi terlalu banyak makanan asin atau garam yang berlebih, atau biasa juga mengkonsumsi makanan manis serta kurangnya olahraga, dan juga salah satu faktor itu kebiasaan merokok. Dan yang terakhir itu adanya kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, cacat jantung bawaan, tiroid, dan lain-lain. Dietetik pada penderita hipertensi. Selain pemberian obat-obatan untuk mengurangi tekanan darah pada tubuh kita, perlu juga diadakan namanya terapi dietetik dan merubah gaya hidup. Tujuan dari pelaksanaan dari diet tersebut adalah untuk membantu penurunan tekanan darah pada tubuh kita, mempertahankan tekanan darah menuju ke normal. Di samping itu, diet juga ditujukan untuk menurunkan faktor risiko seperti berat badan berlebih, tingginya kadar lemak atau kolesterol, serta asam urat darah berlebih, asam urat dalam darah.
Adapun prinsip diet pada penderita hipertensi yang pertama yaitu makanan beraneka ragam dan gizi seimbang. Perlu diatur pola makan pada penderita hipertensi. Yang kedua itu jenis dan komposisi makan disesuaikan dengan penderita dari hipertensi. Yang ketiga itu jumlah garam dibatasi sesuai dengan kesehatan penderita dan jenis makanan dalam daftar diet. Adapun pengaturan dalam menu makanan itu yang pertama tidak berlebihan makanan yang berkadar lemak jenuh seperti otak, ginjal, paru, minyak kelapa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu makanan yang diolah dengan garam natrium seperti biskuit, cracker, keripik, dan makanan-makanan kering yang mengandung garam atau asin. Yang ketiga itu makan dan minuman kaleng, yaitu sarden, sosis, sayur-sayuran, buah-buahan dalam kaleng, dan soft drink. Itu perlu dibatasi. Keempat itu makanan yang diawetkan seperti dendeng, asinan, sayuran juga perlu dibatasi untuk mengurangi kadar garam dalam tubuh. Kelima itu produk-produk hewani seperti sulfur krim, mentega, keju, mayones, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol seperti daging merah atau kai kambing. Yang keenam itu bumbu-bumbu seperti kecap, terasi, sos tomat, sambal, tauco, bumbu lain penyedap lainnya seperti juga garam natrium perlu dibatasi. Dan yang terakhir itu alkohol ataupun makanan yang mengandung alkohol seperti tape dan durian itu perlu dibatasi. Adapun suplementasi antioksidan perlu juga diperlukan, tapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk pemberian suplemen antioksidan dengan dosis yang tepat kepada penderita hipertensi. Harus memberikan secara hati-hati agar tidak terjadi overdosis pada penderita hipertensi. Yang pertama itu pemberian vitamin dan penurunan homocysteine, seperti asam folat, vitamin B6, vitamin B12, dan riboflavin merupakan kofaktor enzim yang esensial untuk metabolisme homocysteine. Itu isoflavon yang memiliki aktivitas estrogen lemah. Penelitian meta-analisis pada tahun 1990 menunjukkan bahwa isoflavon dari protein kedelai lebih bermakna menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida tanpa mempengaruhi kadar kolesterol HDL. Sehingga dianjurkan untuk mengonsumsi protein kedelai sebanyak 20-50 gram per hari. Dengan modifikasi diet pada penderita kadar kolesterol total dan LDL yang tinggi. Dan terakhir itu adalah tempe. Tempe adalah hasil pengolahan dari kedelai yang melalui proses fermentasi yang kandungan gizinya lebih baik dari kedelai lainnya, sehingga tempe dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi sebagai sumber protein nabati. Sekian presentasi dari saya mengenai dietetik pada penderita hipertensi. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.